Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devranata, tentunya di channel kesayangan kita, DVN Creative Channel. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang fakta saat ini, yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa data pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 13,55%. Dan kesempatan ini tentunya saya akan sharing tentang sekolah menengah kejuruan. Bagi adik-adik yang ingin masuk sekolah menengah kejuruan, saya akan sharing bagaimana cara memilih jurusan yang tepat. Dan bagi adik-adik yang saat ini masih di sekolah menengah kejuruan, saya akan sharing apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dipahami. Dan bagi adik-adik yang sebentar lagi akan lulus dari sekolah menengah kejuruan, saya akan sharing apa hal yang harus dipersiapkan. Semua akan saya bahas di DVN Creative Channel. Saya akan mulai sharing ketika adik-adik ingin masuk ke sekolah menengah kejuruan. Misalnya dari madrasah atau dari sekolah menengah pertama akan masuk sekolah menengah kejuruan. Adik-adik harus pertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, adik-adik harus pahami terlebih dahulu jurusan yang akan dipilih. Pastikan jurusan yang adik-adik pilih sesuai dengan minat, bakat, dan kemauan adik-adik sendiri. Tidak berdasarkan mengikut teman masuk sekolah SMK atau paksaan dari orang tua. Tentunya ini akan berpengaruh ketika adik-adik lulus nantinya. Selain itu, selanjutnya adik-adik harus pelajari jurusan tersebut, mempelajari tentang hal apa saja. Hal ini juga sangat menentukan adik-adik lulus nantinya link and match dengan dunia usaha dan industri, supaya adik-adik tidak menganggur nantinya apabila tamat SMK ingin langsung bekerja. Selanjutnya, adik-adik harus juga ketahui atau mencari tahu ketika lulus dari jurusan tersebut, adik-adik akan bisa bekerja di mana saja. Atau adik-adik ingin kuliah, jurusan SMK tersebut atau jurusan yang adik-adik ambil, apakah link and match dengan jurusan yang ada di perkuliahan. Tentunya ini sangat menentukan adik-adik nantinya ketika lulus dari SMK. Itu tipsnya. Selanjutnya, ketika adik-adik telah masuk ke SMK, apa saja sih yang harus dipelajari? Adik-adik ketahui bahwasanya SMK ada pelajaran yang namanya pelajaran normatif, ada juga adaptif, ada produktif ya, seperti itu. Mungkin sekarang sudah berubah. Tapi yang saya ketahui bahwasanya kita belajar tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, tapi juga belajar tentang kejuruan. Ada teori kejuruan, ada praktikum kejuruannya. Adik-adik harus bisa melakukan semuanya, baik teori maupun praktikum. Namun, adik-adik harus bisa banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan praktikumnya. Karena di dunia industri nantinya, dunia pemerintahan atau dunia usaha industri, itu semua akan mengandalkan hard skill yang kalian miliki. Adik-adik tidak harus selalu belajar di sekolah. Adik-adik harus bisa belajar dari mana saja, misalnya dari internet, buku, atau media kursus, atau adik-adik belajar dari YouTube dan sebagainya. Banyak sekali media pembelajaran yang bisa digunakan. Dengan hal tersebut, adik-adik mempersiapkan untuk lulus nantinya. Dan adik-adik juga harus mempelajari tren teknologi apa yang saat ini sedang berkembang. Artinya adik-adik harus mempelajari itu supaya memenuhi kebutuhan di dunia kerja atau di masa yang akan datang. Dan ketika adik-adik melaksanakan praktik kerja industri, saya harapkan tidak hanya melaksanakan datang lalu pulang, tapi adik-adik harus bisa mengambil teori atau mengambil praktikum atau teknik bekerja orang-orang di sana. Apa yang dia kerjakan, apa yang harus adik-adik ketahui. Nah, artinya adik-adik harus menambah pengetahuan tersebut, seperti itu. Jadi, bisa jadi nanti ketika adik-adik magang dengan baik, adik-adik bisa diterima bekerja di sana ketika lulus SMK nantinya, seperti itu. Dan ketika adik-adik lulus dari SMK, adik-adik sudah bisa menilai apakah selama 3 tahun adik-adik sudah belajar dengan baik atau belum. Apakah selama 3 tahun saya sudah paham dengan jurusan yang saya pilih atau tidak paham sama sekali. Disinilah titik di mana adik-adik harus menentukan. Karena apabila adik-adik terjebak, maka adik-adik akan terjebak pada pengangguran dan menambah angka pengangguran semakin tinggi. Oleh karena itu, adik-adik ketika kelas 12 harus dilihat apakah jurusan yang saya ambil dan saya pelajari 3 tahun ini sudah banyak atau belum saya pelajari. Apabila tidak banyak dipelajari, adik-adik harus berpindah
sesuai dengan minat bakat adik-adik semua. Banyak teman saya yang dari SMK Teknik Komputer Jaringan masuk Tata Boga, atau masuk hukum, atau masuk ekonomi, atau menjadi polisi. Mereka menyesuaikan dengan minat bakatnya masing-masing. Jangan sampai kita terjebak dengan jurusan SMK seperti itu. Setelah adik-adik menentukan tersebut, adik-adik akan lulus nantinya. Dan ketika lulus, adik-adik langsung bisa bekerja. Jangan bekerja dengan patokan jurusan yang adik-adik pilih pada saat SMK. Kalau saatnya tidak ada pada saat itu tren tentang komputer dan jaringan di kabupaten atau di kota atau di mana-mana tidak ada, tapi ada lowongan tren pekerjaan lain, maka masuklah pekerjaan tersebut. Dan adik-adik bisa menyesuaikan. Ada yang mungkin berpendapat, saya jurusan komputer, mengapa saya mengambil jurusan kuliah atau teknik mesin? Mengapa saya bekerja di pengolahan mesin? Tapi saya tidak memahaminya. Tapi adik-adik diterima di sana, adik-adik bisa belajar dengan ulang. Adik-adik bisa memahami pelajaran hal yang baru. Adik-adik sudah bisa memahami sedikit pengetahuan tentang komputer, mungkin nantinya berkaitan dengan teknik mesin, atau nantinya mungkin berkaitan dengan tata boga, atau mungkin nanti misalnya berkaitan dengan kepolisian, seperti itu. Karena semua ilmu akan berguna nantinya, seperti itu. Dan adik-adik ketika nanti setelah lulus SMK bekerja di dunia usaha dan industri, mungkin ada juga yang melanjutkan pendidikan. Bagi yang melanjutkan pendidikan, mungkin dia akan memulai dengan kemauan sesuai dengan jurusan yang dia pilih, atau melanjutkan dari sekolah menengah kejuruannya, misalnya teknik komputer jaringan ke teknik informatika, itu link and match. Tapi juga kalau seandainya dia memulai pelajaran baru dengan kemauannya, maka pelajarilah sesuai minat bakat tersebut, sehingga setelah lama dari kuliah kalian bisa langsung bekerja juga. Dan bagi yang saat ini atau adik-adik yang cita-citanya setelah SMK langsung bekerja, adik-adik harus bisa menyesuaikan dengan ritme pekerjaan. Tidak harus ketika jurusan komputer harus bekerja komputer seperti saya jelaskan sebelumnya. Silakan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia pada saat itu. Semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari ketika kita masuk ke perusahaan tersebut. Karena masuk sebuah perusahaan itu sangat susah. Persaingan pekerjaan saat ini sangat tinggi. Adik-adik bisa mempelajari skill nanti di perusahaan tersebut. Percayalah, untuk mempertahankan sebuah pekerjaan, untuk mulai selain kita belajar dari perusahaan, salah satu untuk mempertahankan pekerjaan adalah sebuah perilaku. Dengan menjaga perilaku, menjaga sikap, kita akan dipertahankan di perusahaan tersebut. Kita bekerja dengan loyalitas, kita bekerja dengan baik, disiplin, bekerja dengan tuntas. Hal tersebut menambah nilai tambah bagi adik semua untuk nantinya promosi jabatan di perusahaan tersebut. Dan saya juga menyarankan kalau seandainya tidak ada pendidikan selanjutan di perusahaan adik-adik, setelah lulus SMK saya sarankan adik-adik untuk menempuh pendidikan tambahan seperti kuliah sambil bekerja, maupun D2, D3 atau S1. Tentu hal tersebut menjadi nilai tambah adik-adik untuk nantinya dipromosikan di perusahaan. Karena kita tahu bahwasanya di Indonesia saat ini masih memegang teguh kalau pendidikan tinggi itu nantinya akan mendapatkan promosi yang lebih tinggi. Memang salah satu promosi selain dari pendidikan adalah pengalaman, tapi pengalaman tersebut sangat lama untuk didapatkan. Mungkin nanti adik-adik akan promosi 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Saya tidak ingin adik-adik yang lulusan SMK setelah tamat dari SMK hanya stuck sebagai operator saja, seperti itu. Maka adik-adik harus mengupgrade skill adik-adik semua, sehingga adik-adik dapat bekerja, mendapatkan promosi, mendapat gaji yang layak nantinya. Sehingga angka pengangguran yang pada tahun 2020 sebesar 13,55% akan menurun lagi seperti itu. Nah, saat ini pemerintah berdasarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim menjelaskan bahwa program Fast Track SMK D2 yang merupakan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran SMK di Indonesia. Dalam program SMK D2 Fast Track ini, Kemenristek memberikan banyak penawaran dana kompetitif D2 ya, SMK D2, di mana dengan SMK D2 ini diharapkan lulusan SMK menambah kompetensi pendidikan D2 seperti itu. Dan artinya semoga ini dapat terwujud sehingga lulusan SMK makin memiliki kemampuan baik teori maupun praktikum atau skill ya untuk bekerja nantinya seperti itu, sehingga angka pengangguran lulusan SMK itu semakin berkurang. Tapi perlu diketahui bahwasanya sudah banyak upaya sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri, contohnya seperti SMK Negeri 1 Indra Selatan yang sudah bekerja dengan beberapa industri sehingga lulusan SMK dapat tersalurkan seperti itu. Namun memang secara
penyaluran tidak semua dapat tersalurkan, tapi tentunya hal ini menjadi salah satu upaya untuk pengurangan pengangguran di Indonesia. Dan juga saya sarankan adik-adik untuk selalu melihat tren kebutuhan pekerjaan saat ini, juga mempelajari tidak hanya pelajaran di sekolah tapi pelajaran pengetahuan di luar seperti kursus, video YouTube dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua, dan saya harapkan adik-adik terus semangat untuk terus belajar dan mempersiapkan diri bersaing di dunia industri, karena saat ini dunia usaha dan dunia industri sudah semakin besar, persaingan pekerjaan, lowongan pekerjaan juga semakin banyak orang yang mencari pekerjaan. Artinya kita harus mengupgrade ilmu, pengetahuan tidak hanya di sekolah tapi harus juga di luar sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua atau adik-adik SMK, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe channel saya DPN Creative Channel. Saya akan bahas selanjutnya, kira-kira komen oleh adik di sini, komen di kolom komentar saya, kira-kira selanjutnya saya harus bahas tentang apa. Mungkin kita akan bahas lowongan apa sih yang cocok untuk jurusan SMK. Silakan tuliskan jurusan apa adik-adik semua dan ingin bekerja di bidang apa. Mungkin nanti akan kita bahas pertanyaan adik semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.